You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez hadir di MotoGP Valencia 2025, sambangi padek Ducati sekaligus berikan kabar baik. Sirkuit Ricardo Tormo kembali ramai pada hari pertama gelaran MotoGP Valencia 2025. Deru mesin dari berbagai tim memecah udara sejuk Valencia, namun di tengah kesibukan itu ada satu sosok yang menarik perhatian lebih dari siapapun. Bukan pembalap yang turun ke lintasan, melainkan seorang juara dunia yang masih memegang aura besar meski sedang tidak membalap, Marc Marquez. The Baby Alien akhirnya muncul di padek Ducati Lenovo setelah absen lebih dari sebulan akibat cedera. Kedatangannya bukan hanya untuk menyapa, tetapi juga untuk membawa kabar baik yang langsung disambut hangat oleh seluruh anggota tim. Marquez absen sejak insiden keras di MotoGP Indonesia pada awal Oktober 2025. Dalam kecelakaan itu, Marco Bezzecchi yang kehilangan kendali di tikungan cepat tak sengaja menghantam Marquez dari sisi dalam. Keduanya terpelanting, dan balapan pun usai lebih cepat untuk dua rival yang sedang berada dalam performa tinggi. Bezzecchi kemudian dijatuhi penalti, sementara Marquez menanggung akibat fisik yang jauh lebih berat. Bahu kanannya mengalami cedera serius, cedera yang membuatnya bahkan kesulitan menggerakkan lengan dengan normal. Bagi seorang pembalap MotoGP, cedera bahu bukan sekadar rasa sakit, melainkan ancaman terhadap karir. Namun, Marquez bukanlah sosok yang mudah menyerah. Reputasinya sebagai pembalap yang selalu bangkit setelah jatuh bukan hanya legenda, itu kenyataan yang sudah berkali-kali ia buktikan. Itulah kenapa ketika ia tiba-tiba muncul di padek Ducati di Valencia, banyak yang tersenyum. Para kru yang semula fokus pada persiapan motor mendadak menepi, berusaha melihat lebih dekat bagaimana kondisi sang juara dunia itu. Marquez datang dengan tampilan santai, mengenakan pakaian kasual Ducati dan senyum lebar yang mencerminkan energi positif. Meski langkahnya masih terlihat hati-hati, jelas bahwa kedatangannya membawa atmosfer berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Beberapa mekanik bahkan menyapa dengan tepukan pelan di bahunya, seakan memastikan bahwa sang idola benar-benar hadir di hadapan mereka. Tanpa perlu menunggu lama, Marquez langsung memberi kabar yang sudah lama dinantikan. Saya sudah mulai mencoba menggerakkan lengan kanan. Pelan-pelan saja, tapi ada perkembangan, ucapnya dengan nada optimis. Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi bagi tim, itu seperti lampu hijau bahwa musim 2026 tidak akan dimulai dengan tanda tanya besar. Apalagi melihat bagaimana Marquez, yang biasanya tak pernah terlihat setengah bugar, kini mampu menggerakkan lengannya tanpa grimace kesakitan. Tim medis Ducati sebelumnya memperkirakan pemulihan total mungkin memakan waktu panjang, tetapi progres yang ditunjukkan Marquez membuat semua pihak lebih tenang. Meski hadir di padek, Marquez menegaskan bahwa ia tidak akan ikut turun pada balapan terakhir musim ini maupun tes resmi Selasa, 18 November 2025. Keputusan itu sudah dipastikan sejak dokter menyarankan agar bahunya tidak terbebani aktivitas ekstrim lebih cepat dari jadwal. Kesehatan yang utama. Balapan terakhir bukan prioritas, karena yang penting saya bisa kembali 100% tahun depan, ucapnya kepada beberapa jurnalis yang berhasil mengajaknya bicara singkat. Situasi ini membuat beban pengembangan motor Ducati untuk musim 2026 berada di tangan dua pembalap lain, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Pecco akan memegang porsi terbesar data evaluasi, sementara Alex membantu memberi sudut pandang berbeda lewat gaya balapnya yang lebih halus. Meski begitu, kehadiran Marc tetap penting. Bahkan hanya dengan duduk di pit wall, ia bisa memberikan masukan, berdiskusi, dan mengarahkan prioritas pengembangan. Pengalaman bertahun-tahun sebagai juara dunia menjadikannya referensi berharga, bahkan ketika ia tidak menyentuh motor sekalipun. Seluruh tim Ducati tak hanya terlihat lega, tetapi juga bersemangat. Dalam beberapa bulan terakhir, suasana padek Ducati sering terasa berbeda tanpa Marquez. Ketiadaan pemimpin alami di garasi membuat nuansa sedikit kurang bergairah, terutama di momen-momen sulit ketika setelan motor tidak sesuai ekspektasi. Kini, melihat Marquez kembali bercanda, berbicara dengan para mekanik, dan mengamati motor, meski hanya berdiri dari jauh, membawa kembali rasa familiar yang telah hilang sejak kecelakaannya. Apalagi mengingat musim 2026 disebut-sebut akan menjadi salah satu musim paling padat dan penting bagi Ducati,
dengan banyak perubahan teknis yang menuntut kesempurnaan dari awal. Kabar kehadiran Mark di Valencia langsung menyebar dengan cepat. Banyak fans yang memadati area paddock mencoba melihat aksinya meski hanya untuk melambaikan tangan. Marquez pun beberapa kali menyempatkan diri berhenti dan berfoto dengan para penggemar yang sudah lama menantikan kabarnya. Senyumnya, gerak tubuhnya, hingga caranya bercanda dengan kru, semua itu memberi sinyal bahwa ia baik-baik saja. Bahwa comeback-nya tinggal menunggu waktu. Kehadiran Marc Marquez di MotoGP Valencia 2025 memang bukan untuk balapan, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih penting, menunjukkan kepada tim, fans, dan dunia bahwa ia belum selesai. Bahunya mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi semangatnya tidak pernah cedera. Dan ketika The Baby Alien tersenyum seperti itu, semua orang tahu satu hal, bahwa ia akan kembali lebih kuat. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Karena Marc Marquez, Jorge Martin kuat hadapi cobaan berat pada MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 bukanlah musim yang dibayangkan Jorge Martin ketika ia merayakan gelar juara dunia pada 2024. Bukannya mempertahankan dominasi, perjalanan Martin justru dipenuhi badai yang tak pernah berhenti menghantam. Cedera, kecelakaan, kehilangan ritme, kehilangan rasa percaya diri, semua datang bertubi-tubi seolah ingin meruntuhkan semangatnya sedikit demi sedikit. Namun di tengah semua case itu, ada satu hal yang tetap membuatnya berdiri, inspirasi dari rival sekaligus legenda hidup, Marc Marquez. Menjelang seri terakhir MotoGP di Valencia, Martin datang bukan sebagai pembalap yang sedang mengincar podium, melainkan seorang petarung yang tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengakui bahwa sudah sangat lama tidak merasakan sensasi balapan. Bagaimana tidak, dari total 22 seri yang digelar musim ini, Martin hanya sanggup turun di 8 balapan. Angka itu seolah menggambarkan betapa berat perjalanan yang harus ia jalani sepanjang tahun. Tapi meski begitu, ia tetap bersikeras untuk hadir di Valencia. Tahun ini memang menyebalkan, tetapi saya ingin mengakhirinya, ucap Martin, dikutip bolasport.com dari gp1.com. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak ingin hanya duduk di rumah sampai Februari menunggu pramusim tiba. Ia ingin merasakan atmosfer paddock lagi, merasakan denyut jantung MotoGP, dan menyentuh kembali aspal yang selama ini seperti menjauh darinya. Martin menegaskan bahwa ia tidak memasang ekspektasi apapun untuk Valencia. Bagi dirinya, ini hanya uji coba, kesempatan untuk menutup tahun yang berat dan membuka pintu menuju 2026. Cedera bahu yang dideritanya akibat kecelakaan di sprint IP Jepang pada akhir September sebenarnya belum pulih sepenuhnya. Tapi itu baru sebagian dari cerita panjang penderitaannya. Musim 2025 benar-benar menjadi musim paling menyakitkan sepanjang karirnya. Bahunya, tangannya, kakinya, tulang rusuknya, bahkan paru-parunya sempat bermasalah akibat rentetan kecelakaan yang seolah tidak memberi jeda. Dari tes pramusim di Sepang pada Februari, latihan bebas sebelum balapan perdana di Thailand, insiden di IP Qatar, hingga kecelakaan besar di Jepang, semua itu membentuk rangkaian mimpi buruk yang seakan tidak ada ujungnya. Saking frustrasinya, Martin sempat membuat keputusan emosional dengan memutuskan untuk meninggalkan Aprilia dan bergabung dengan Honda pada musim depan. Drama itu menjadi sorotan besar di paddock. Namun takdir kembali bermain ironis. Aprilia, yang sebelumnya dianggap tidak mampu memberikan motor kompetitif, justru menjelma menjadi pabrikan terkuat kedua setelah Ducati musim ini. Bahkan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, menunjukkan peningkatan drastis pada paruh kedua musim. Situasi itu membuat Martin sadar bahwa masa depan sebenarnya belum sepenuhnya gelap. Namun inspirasi terbesar bagi Martin bukanlah peningkatan Aprilia ataupun performa rekan setimnya. Sosok yang membuatnya tetap bertahan adalah sang juara dunia musim ini, Marc Marquez. Marquez berhasil bangkit dengan cara yang luar biasa. Ia kembali menjadi juara dunia setelah melewati periode kelam yang hampir merenggut karirnya. Cedera patah tulang lengan yang memerlukan 3 kali operasi dalam 6 bulan, rasa sakit berkepanjangan, motor yang tidak kompetitif, dan kritik dari berbagai arah, semua pernah ia hadapi. Dan kini, ia kembali berada di puncak dunia. Martin melihat perjalanan Marquez seperti melihat cerminan kecil dari perjuangannya sendiri. Ia menyadari bahwa ketangguhan seorang pembalap tidak hanya diukur dari podium atau kemenangan, tetapi juga dari kemampuan untuk bangkit setelah dihancurkan berkali-kali oleh keadaan. Ketika semuanya salah,
Kita harus memahami bahwa 1 tahun yang buruk tidak bisa mendefinisikan seluruh karir Anda, ujar Martin. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membandingkan diri dengan siapapun, tetapi contoh yang diberikan Marquez memberinya kekuatan baru. Marquez pernah berada di titik yang jauh lebih gelap, namun mampu kembali berdiri dan merebut dunia. Kesadaran itu membuat Martin memandang Valencia bukan sebagai beban, melainkan sebagai langkah kecil untuk memulai kembali sesuatu yang lebih besar. Ia tahu bahwa 2025 akan menjadi masa kelam dalam catatan karirnya. Namun ia juga tahu bahwa masa kelam tidak akan berlangsung selamanya. Ada kesempatan untuk kembali bangkit, mengulang kesuksesan yang pernah ia raih, dan kembali bersaing di papan atas. Tujuan saya adalah kembali berjuang untuk kejuaraan dunia dan untuk melakukannya saya harus melalui akhir pekan ini, katanya. Kalimat itu menunjukkan bahwa bagi Martin, Valencia hanyalah pintu pembuka. Ia tidak datang untuk menang. Ia datang untuk merasakan kembali bahwa dirinya masih seorang pembalap MotoGP. Ia datang untuk menegaskan bahwa musim buruk tidak akan mematikan api dalam dirinya. Dan seperti Marc Marquez, Martin ingin menulis babak baru. Babak yang dimulai bukan dengan kemenangan spektakuler, tetapi dengan keberanian untuk kembali ke lintasan meski tubuhnya belum sempurna, meski mentalnya masih terluka, dan meski hasilnya tidak akan mengubah apa-apa. Karena pada akhirnya, seorang juara bukanlah seseorang yang tidak pernah jatuh. Seorang juara adalah seseorang yang memilih untuk bangkit setiap kali ia jatuh, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menjatuhkannya. Dengan semangat itu, Jorge Martin memasuki Valencia. Bukan sebagai pemegang gelar, bukan sebagai pemburu podium, tetapi sebagai pejuang yang siap memulai kembali perjalanan panjangnya menuju puncak MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kata Francesco Bagnaia jelang penderitaannya musim ini berakhir, antara kejujuran, luka, dan harapan baru. Musim 2025 menjadi salah satu perjalanan paling emosional dalam karir seorang Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo itu, yang selama 4 tahun terakhir dikenal sebagai simbol konsistensi dan ketangguhan, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang rentan, tersendat, dan dipenuhi tanda tanya. Sementara Marc Marquez tampil seperti monster yang tak bisa ditahan siapapun, menaklukkan musim dengan dominasi yang membuat paddock bergetar, Bagnaia justru berkutat dengan gejolak performa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, mengaku musim ini adalah salah satu yang paling membingungkan dalam karirnya. Setelah 4 tahun berada dalam kondisi terbaiknya, ia mendadak kehilangan sentuhan, kehilangan rasa, dan kehilangan kepastian. Ducati EP25 yang seharusnya menjadi senjata andalan justru terasa asing baginya. Berbulan-bulan ia dan timnya mencoba membedah masalah, mencari tahu di mana letak ketidakseimbangan, tapi jawaban tak kunjung datang. Kini, menjelang balapan pamungkas di Valencia, penutup musim yang ingin segera ia lewati, Bagnaia berbicara dengan nada yang lebih hati-hati, lebih matang, dan lebih jujur. Musim ini sangat sulit bagi kami untuk mengatakan sebelum akhir pekan apakah kami memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan kemenangan atau tidak, ujar Bagnaia, dikutip dari Speedweek. Itu bukan kalimat khas seorang juara dunia. Tapi tahun ini, Pecco tampak belajar menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua musim bisa menjadi musim emas. Bagnaia mengakui bahwa 2025 dipenuhi lebih banyak momen buruk ketimbang momen manis. Sesuatu yang terasa sangat asing baginya. Setelah 4 musim terakhir, di mana posisi ketiga dianggap hasil yang buruk, saya gagal menerima kenyataan musim ini, katanya dalam konferensi pers menjelang GP Valencia. Dalam MotoGP, mental juara kadang menjadi beban. Bagnaia merasakannya. Ekspektasi yang dulu ia bentuk sendiri justru menghantuinya ketika hasil tak berjalan sesuai keinginan. Ia menyebutkan bagaimana dirinya berusaha mati-matian beradaptasi dengan motor EP25, yang sering disebut sebagai motor paling kompetitif di grid. Namun tak pernah mendapatkan rasa yang ia cari. Motor ini punya potensi besar, Marc Marquez sudah membuktikannya, ujar Bagnaia, sebuah pengakuan bahwa motor bukan sumber masalah tunggal. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar sesuatu dari musim ini, tapi saya selalu berusaha beradaptasi dan tetap kompetitif. Semoga sikap itu membantu saya ke depannya. Tes hari Selasa setelah balapan di Valencia menjadi harapan terakhirnya sebelum memasuki musim baru. Sebuah kesempatan untuk memulai dari lembaran kosong. Namun menariknya, setelah semusim penuh keluhan terhadap EP25,
Bagnaia justru muncul dengan nada yang jauh lebih damai di Valencia. Ia mulai melihat gambaran besar, sesuatu yang mungkin tak terlihat ketika frustrasi masih menguasai. Tahun ini saya memang terseok-seok. Tapi pada musim-musim sebelumnya, saya selalu sangat kompetitif. Ducati juga tidak banyak membuat kesalahan, ujarnya. Ada nada memahami, ada nada membela tim, sekaligus nada reflektif yang menunjukkan bahwa ia mencoba menerima kegagalannya secara dewasa. Ia juga menyinggung dominasi Marc Marquez, yang memenangkan gelar dunia 2025 dengan 5 balapan tersisa, sesuatu yang belum pernah terjadi di era modern MotoGP. Marc menang dengan 5 balapan tersisa. Bagi saya, hari-hari tes tambahan akan memberi kami kesempatan untuk melaju lebih cepat. Namun ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang memberi kemudahan pada pabrikan lain. Yamaha, Honda, KTM, dan Aprilia berhasil memanfaatkan konsesi untuk berkembang lebih cepat musim ini. Ini menciptakan level playing field yang membuat persaingan lebih ketat dan mungkin membuat Bagnaia semakin kewalahan. Lalu muncul kalimat yang mengejutkan banyak orang, saya pikir motor kami adalah yang terbaik. Jauh lebih kuat daripada yang lain. Pernyataan yang kontras dengan berbagai kritiknya sepanjang musim. Mungkin ini tanda bahwa Bagnaia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, bukan lagi menyalahkan motor atau keadaan. Ketika ditanya apa yang paling membantunya melewati masa sulit ini, Bagnaia menjawab dengan sederhana, manusiawi, dan penuh emosi. Nasihat terbaik adalah menikmati balapan. Kalimat sederhana tersebut menggambarkan bagaimana pada titik tertentu, seorang juara dunia pun bisa kehilangan jiwanya. Ketika tekanan terlalu besar, ketika ekspektasi tak terpenuhi, ketika motor tak menurut, kadang yang perlu dilakukan hanyalah kembali ke alasan utama mereka mulai membalap, rasa cinta pada lintasan. Bagnaia mengaku harus mengubah perspektifnya. Ia belajar menerima bahwa finish kelima pun kini bisa dianggap hasil bagus. Hal ini bukan bentuk menyerah, melainkan pemahaman bahwa ia tidak sedang berada di puncak performanya. Saya harus menerima bahwa tidak semuanya bergantung pada motor saya, dan karena itu saya tidak dapat tampil maksimal, ujarnya. Pada akhirnya, musim 2025 mungkin bukan tentang kemenangan bagi Bagnaia, tapi tentang proses menerima, belajar, dan tumbuh. Tentang bagaimana seorang juara dunia menghadapi satu hal yang paling ditakuti, ketidakpastian. Dan di balik segala luka musim ini, satu harapan tetap menyala, bahwa di musim depan, Pecco Bagnaia bisa kembali menjadi kekuatan yang menakutkan di MotoGP. Bikin pembalap lain ketar-ketir, Marc Marquez targetkan pulih total sebelum tes pramusim MotoGP 2026. Nama Marc Marquez kembali jadi sorotan di paddock MotoGP. Setelah absen di beberapa seri terakhir akibat cedera bahu kanan yang dideritanya di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap Ducati Lenovo Team itu menegaskan bahwa dirinya tengah berjuang keras untuk bisa pulih lebih cepat dari jadwal. Targetnya jelas, fit 100% sebelum tes pramusim MotoGP 2026 dimulai. Kabar tersebut sontak membuat para pesaingnya di lintasan kembali waspada. Sebab, jika Marquez benar-benar pulih tepat waktu, artinya ia siap turun sejak awal musim dengan kondisi terbaik. Padahal, dengan kondisi setengah fit saja, The Baby Alien sudah berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati. Tidak mungkin memastikan tanggal pastinya, kata Marquez kepada Speedweek. Namun saya berharap bisa kembali sebelum tes pramusim dimulai. Pemulihan saya berjalan sangat baik, dan setiap harinya ada kemajuan positif. Pernyataan itu menggambarkan mental baja khas Marc Marquez, pembalap yang tidak pernah mau menyerah bahkan di saat tubuhnya belum sepenuhnya siap. Sejak awal karirnya, Marquez dikenal sebagai sosok yang selalu menolak kalah oleh rasa sakit. Bahkan beberapa kali ia turun balapan dengan kondisi cedera hanya demi mempertahankan poin kejuaraan dunia. Namun kali ini situasinya sedikit berbeda. Marquez tahu betul bahwa usia dan risiko cedera yang berulang membuatnya harus lebih cermat. Karena itu, ia memilih untuk fokus pada pemulihan total sebelum benar-benar kembali ke trek. Meski begitu, semangat kompetitifnya sama sekali tidak padam. Justru semakin besar. Musim 2025 adalah salah satu momen terbaik dalam karir saya, ujar Marquez dengan nada emosional. Setelah beberapa tahun yang sulit dengan cedera, akhirnya saya bisa kembali merasakan sensasi menjadi juara dunia lagi. Itu adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, dan juga dukungan rekan setim saya, Pecco Bagnaia.
Ucapan Marquez itu bukan basa-basi. Ia mengakui bahwa Francesco Pecco Bagnaia menjadi tandem ideal yang membantunya beradaptasi lebih cepat dengan karakter motor Ducati. Keduanya berbagi data, berdiskusi intens, dan saling mendorong untuk tampil lebih baik. Rivalitas sehat di dalam tim justru membuat performa mereka naik signifikan. Pada tahun 2025, saya berada di posisi yang saya impikan, lanjut Marquez. Saya punya rekan setim yang 2 kali juara dunia dan menjadi favorit kuat di setiap balapan. Itu membuat saya tertantang untuk selalu tampil maksimal. Tahun depan, saya akan kembali berjuang untuk gelar juara lagi. Tapi yang terpenting sekarang, saya harus pulih sepenuhnya. Tujuan saya adalah 100% fit di minggu pertama bulan Maret ketika musim dimulai. Bagi Marquez, balapan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang kesiapan mental dan fisik. Ia tahu, untuk mempertahankan gelar dunia di musim depan, kondisi tubuh harus benar-benar prima. Pasalnya, para rivalnya seperti Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi juga tidak akan tinggal diam. Mereka pasti datang dengan semangat baru untuk menumbangkan sang juara bertahan. Cedera yang menimpa Marquez di MotoGP Mandalika 2025 sempat menimbulkan kekhawatiran besar. Insiden dengan Marco Bezzecchi membuatnya terjatuh keras di tikungan cepat, dan bahu kanannya mengalami dislokasi parah. Ducati langsung bergerak cepat dengan menerbangkannya ke Madrid, Spanyol, untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Tim medis kemudian memutuskan bahwa Marquez harus menjalani masa pemulihan jangka menengah dan melewatkan sisa musim. Meski harus absen, semangatnya tidak padam. Marquez tetap terlihat aktif mengikuti perkembangan Ducati, bahkan sering memberikan masukan teknis kepada tim dari rumah sakit. Sikap profesional itu membuat tim Ducati semakin kagum pada etos kerjanya. Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemimpin sejati di dalam tim, ungkap salah satu anggota Ducati yang enggan disebutkan namanya. Bahkan saat cedera, dia tetap terlibat dalam analisis data, membantu mekanik, dan memotivasi semua orang. Kini, fokus Marquez sepenuhnya tertuju pada rehabilitasi. Ia menjalani latihan fisik intensif di bawah pengawasan fisioterapis ternama di Spanyol. Latihan tersebut tidak hanya untuk memulihkan otot bahu, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan stabilitas tubuh bagian atas agar lebih tahan terhadap guncangan saat balapan. Bagi sebagian pembalap lain, mungkin cedera seberat itu akan membuat mereka berpikir untuk melambat atau bahkan pensiun. Namun bagi Marc Marquez, setiap cedera adalah bahan bakar untuk bangkit. Ia telah melewati masa-masa lebih berat sebelumnya, seperti cedera lengan pada 2020 yang hampir mengakhiri karirnya. Namun selalu kembali dengan determinasi lebih kuat. Karena itu, kabar tentang target pemulihan cepatnya kali ini membuat lawan-lawan dipada kembali ketar-ketir. Mereka tahu, Marquez yang sedang lapar kemenangan adalah ancaman nyata. Seorang pembalap yang sudah 7 kali juara dunia MotoGP dan kini membalap untuk tim pabrikan paling dominan di era modern, tentu tidak bisa diremehkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Marc Marquez akan kembali menggeber Desmose di CEP26 dalam tes pramusim di Sepang, Malaysia, pada awal tahun depan. Dari sana, ia akan mengukur sejauh mana bahunya sudah siap untuk menahan gaya G ekstrim di lintasan. Dan jika benar ia tampil 100% pada awal musim, tidak berlebihan bila publik kembali menaruh ekspektasi tinggi. Akankah Marc Marquez kembali mempertahankan tahtanya di MotoGP 2026? Satu hal yang pasti, dengan semangat juang dan mental petarungnya yang tak pernah padam, Marc Marquez akan selalu jadi ancaman besar bagi siapapun yang berani menantangnya di lintasan. Dunia MotoGP tampaknya harus bersiap lagi, karena The Baby Alien siap kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your